Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah. Hadirin hadirat rahimakumullah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa kita harus bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang telah kita berikan, dan kita terus bersyukur sampai kita masuk ke lubang kubur. Jangan sampai kita lupa akan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah selaku suri tauladan, contoh bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Jadi anutan, jadi panutan untuk senantiasa kita mencontoh kepada beliau. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak di akhirat di yaumil kiamat mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah atas izin Allah pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu, hadir di tempat ini. Insya Allah akan melaksanakan sholat tarawih. Dan sebelumnya alhamdulillah kita telah menjalankan saum selama beberapa hari. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rangkaian ibadah-ibadah yang menyertai ibadah saum. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Sesuai dengan tema, panitia memberikan temanya saum Ramadan atau puasa Ramadan, melatih keikhlasan. Sebetulnya dari segi ikhlas, para ulama menyebutnya kalau Ramadan, melaksanakan saum Ramadan, melaksanakan puasa di Ramadan itu hampir tidak ada riya. Kenapa? Karena saum itu memang tidak bisa riyanya. Beda-beda dengan amal-amal yang lain. Sholat bisa ingin dipuji orang, ngaji bisa ingin dilihat orang, ingin didengar orang, jadilah riya. Bersedekah bisa ingin dilihat, dipuji orang, jadilah riya, jadilah sum'ah. Tetapi kata para ulama, kalau saum itu zero dari riya, hampir kosong, tidak ada riyanya. Sebab kenapa? Karena yang tahu dia saum tidaknya itu dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja mungkin pura-pura lemas padahal saum berarti, padahal tidak saum padahal berarti saumnya jadi batal. Atau pura-pura jag-jag kuat padahal tidak saum, jadi dirinya yang tahu. Maka saum itu tidak, atau sedikit, atau mungkin tidak ada riyanya. Dan berkenaan dengan ikhlas, tapi di sini apa yang akan menjadikan tidak ikhlasnya? Amalan-amalan yang menyertai saumnya bisa jadi tidak ikhlas. Apa itu ikhlas? Sebelum kita mengambil hikmah pelajaran dari saum ini, dari ikhlas ini, dalam bulan Ramadan ini, katanya saum Ramadan itu akan mendidik kita menjadi orang ikhlas. Maka jadilah orang ikhlas seperti saum di bulan Ramadan. Ikhlas itu adalah murni, bening, herang, agencelang kalau bahasa Sundanya. Jadi kalau kita berperilaku ikhlas, berarti kita itu murni.
Murni apa? Murni tujuan kita, ibadah kita, berbuat kita, perilaku kita, ucapan kita, semuanya adalah murni ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Sehingga ketika berkaitan dengan amalan atau pahala-pahala di bulan Ramadan itu disebutkan dengan ihtisaban. Yang pertama kita gambarkan di hadis Rasulullah SAW, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Yang pertama, barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan, dengan keyakinan, keimanan, wahtisaban. Itu artinya para ulama mengartikan keikhlasan, murni karena Allah Subhanahu wa taala, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Yang kedua, man qoma Ramadana, barang siapa berdiri, artinya melaksanakan qiyam Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ini juga sama, keyakinan, keimanan, ihtisaban, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Jadi tolak ukur kita beribadah yang pertama sebagai syarat adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berada di bulan Ramadan, di bulan Syahrul Mubarakah, Syahrul bulan yang penuh keberkahan, kalau syarat ini tidak ada maka gugurlah atau disebut batalah amalnya walaupun ada di bulan Ramadan. Salah satu contoh, memang saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena saum itu adalah urusannya dengan Allah, urusan pahalanya dengan Allah. Sehingga dalam hadis sebutkan kullu amali ibnu Adam lahu, katanya. Setiap amal ibnu Adam, amal kita, amal manusia, amal orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah, lahu baginya, bagi orang yang mengerjakannya. Seperti kita melakukan qiyam Ramadan, pahalanya ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Kemudian saum kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih spesifik lagi, kalau saum kata Allah, fa innahu li, ini saum itu urusanku. Wa anna azibih, dan akulah yang memberikan pahalanya. Jadi katanya, kata Imam Ahmad, malaikat pun tidak mencatat saum ini sebab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan pahalanya. Sebesar apa, segede apa pahalanya itu dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Hanya bocoran sedikit-sedikitnya, satu diampuni dosa, yang kedua mungkin akan mendapatkan arroyan. Bahkan di hadis yang lain katanya, liso ini al jannah, bagi orang yang saum itu ada surga. Yang di surga itu gurfatun, ada kamar. Nah, jadi ada bocorannya. Hadiah atau pahala orang yang saum, tapi selebihnya Allah merahasiakannya. Apa besarnya, seperti apa? Di kamar itu bisa diam orang-orang yang saum. Yang kamar itu katanya dapat dilihat dari luar, dan dari luar dapat melihat keluar. Dari dalam dapat melihat keluar. Artinya kamar yang transparan. Kenapa? Karena terbuat dari kristal, katanya. Kristalnya jangan bayangkan kristal atau rumah kaca seperti di dunia. Pokoknya mendapatkan kenyamanan, keenakan, kesenangan di surga orang-orang yang saum. Itu bocorannya. Selebihnya Allah merahasiakan, wa anna azibih, aku yang akan memberikan pahala orang-orang yang saum. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, la aktub hafadohu, malaikat pun hampir tidak mencatat orang yang saum pahalanya seperti apa. Nah, yang menjadikan tidak ikhlasnya itu apanya, katanya? Penyerta dalam ibadah saum. Contoh, kita memberikan tajil mungkin. Wah, ini mah enak tajilnya atau iftarnya dari siapa? Dari Ibu Anu. Tadi diumumkan oleh Pak Penitia, terima kasih yang telah memberikan iftar hari ini, hari Kamis malam Jumat. Iftarnya enak sekali. Nah, dalam yang memberikan iftar itu merasa saheula nu masak. Nah, itu kan bulan Ramadan ada sikap ingin dipuji, mangga, sombong. Nah, itu menjadi hancurnya pahala dari saum tersebut. Kemudian tadarus dikerjakan di bulan Ramadan.
pahalanya bisa dapat dari Ramadan, tapi pahala tadarus bisa saja menjadi batola, tidak ada. Kenapa? Karena tadarusnya ria anas, ingin dilihat oleh manusia, ingin didengar oleh manusia. Sodakonya apalagi seperti itu. Jadi perusak-perusak penyertanya bisa rusak karena adanya keriaan, keinginan dipuji, keinginan dilihat, keinginan didengar oleh orang lain. Kalau saumnya mungkin hampir tidak ada keriaannya, tapi penyertanya bisa menyebabkan ria dalam melakukannya. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang mengamalkan amalan kebaikan, amalan surga, amalan untuk menuju surga, tapi kalau pelaksanaannya ria anas, maka akan batalah amalnya, akan hilang yang amalnya. Seperti digambarkan di surat Al-Baqarah, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, janganlah katanya kamu bersedekah, berimpak, memberi orang lain itu diikuti dengan mani wal ada, menyebut-nyebut, mencaci maki, menghardik dan sebagainya kepada orang yang berinya. Nah, katanya seperti apa? Kama salis sopwan alai turab, sebagaimana sopan itu batu licin, di atasnya turab, debu. Fa'asobahu wabil pataro kausoda, maka dari debu itu nempel di batu, batunya kena hujan, pataro kausoda, maka akan licinlah batu itu, hilanglah tanahnya, hilanglah debunya, akan bersih batunya. Nah, itulah orang-orang yang ria, orang-orang yang ingin dipuji, orang-orang yang ingin dipuji oleh orang lain dalam beramal. Maka sia-sialah ketika kita melakukan amal-amalan kalau dibarengi dengan ingin dipuji, ingin dilihat orang-orang lain. Maka belajarlah dari saum hari bulan Ramadan ini. Saum itu adalah melatih untuk kita melakukan keikhlasan sebagaimana kita melakukan saum. Padahal bisa saja kita pura-pura saum, padahal tidak. Tapi saum ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau tidak mau kita harus menamatkan saum sampai maghrib. Kita rela lapar-lapar, kita rela haus-haus demi menuju pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saum itu katanya hampir tidak ada rasa sombongnya, hanya penyertanya yang akan menjadikan sombong. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang tidak ria, tidak sombong. Harus ikhlas, jadi orang-orang yang ikhlas. Dan ikhlas itu meningkat. Asalnya ikhlas, jadi mukhlis, kemudian mukhlas. Nah, kalau orang-orang yang ikhlas itu adalah orang yang murni, orang yang hanya tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca dari doa iftitah lillah, kemudian kita berdoa meniatkan saum. Nawaitu saumagodin an adai padu sahri Ramadana lillah. Nah, ada lillahnya, ada keikhlasannya. Jadi segala sesuatu perbuatan harus didasarkan atas yang pertama, syarat ibadah terima itu adalah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang ikhlas, orangnya menjadi orang yang mukhlis, diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan oleh Allah menjadi ahli surga. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.